Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Candy Speed Family bersama saya Papa Kenya, bapaknya Candy. Hari ini kita akan ngomongin pushback ya tentunya ya. Tentu saja di sini kita akan ngomong tentang pushback belakangan ini. Kenapa kok orang tua itu semakin banyak yang menurut saya ambisi ya. Di sini kita akan putar balik pemikiran kita akan sharing-sharing di sini. Tentu saja sebelum terjun ke dunia pushback, teman-teman harusnya paham dan mengerti apa tujuan teman-teman bergabung di pushback. Tentunya di komunitas, di race pushback itu tujuan teman-teman apa? Itu saya tanyakan dulu ya, biar teman-teman itu paham dan mengerti bahwa kita pushback itu apa. Untuk tujuan maksud orang-orang memasukkan anaknya terjun ke dunia pushback itu macam-macam guys. Tentu saja untuk saya sendiri juga ada alasan kenapa kok anak-anak saya itu terjun di dunia pushback, dan banyak juga alasan mengapa mereka pensiun, bahkan pensiun dini, masih umur 4 tahun 5 tahun udah pensiun, padahal kan jejaknya pushback masih bisa sampai umur 10 tahun. Nah, kembali lagi untuk tujuan pushback untuk saya sendiri. Jadi untuk anak-anak ini bukan peres, bukan apa, memang dari saya sendiri. Dulu awalnya mengenal pushback itu tertarik ya, ada sepeda dengan tidak ada pedalnya, mengandalkan kaki dan keseimbangan anak, dan saya melihat race-nya itu tertarik untuk memasukkan anak itu ke pushback. Tentu saja untuk fisik, biar anak itu olahraga, karena pemikiran saya ketika anak olahraga itu pertumbuhannya akan bagus, dan juga terhindar dari gadget atau HP. Ketika anak-anak di rumah itu wah pasti pegang HP. Ketika orang tua sibuk, ayah dan mamanya sibuk, pasti anak pegang HP. Kalau nggak dipegangi HP ya bingung sendiri, bahkan rewel. Itu ya yang pertama alasan kenapa terjun di dunia pushback. Setelah masuk di dunia pushback, di situ pun saya juga melihat potensi dan bakat anak, bukan melulu tentang kita harus juara, enggak. Jadi tiap anak itu kembali lagi berbeda. Anak saya, anak-anak teman-teman itu berbeda. Dari 10 anak pasti 1 sampai 10 ini beda semuanya. Ada yang satu ini terjun dunia pushback 1 bulan 2 bulan kencang, ada yang 2 ini yang dia harus kerja keras 6 bulan baru dia bisa masuk fight di race pushback. Itu ada macam-macam ya. Jadi kita terjun dunia pushback nggak bisa dipukul rata. Anak saya baru masuk, wah ini saya belikan beda yang mahal-mahal biar kenceng. Konsepnya nggak seperti itu guys. Pushback itu konsepnya tidak seperti itu. Pushback itu bukan mesin. Teman-teman bisa kayak kita punya uang 10 juta, ini mesinnya harus jadi, ini borongan segini 2 minggu jadi, bisa mesin. Tapi kalau anak nggak bisa, ini proses. Anak-anak itu mengandalkan otot. Kembali lagi ya, seperti ini ya, bukan pamer, cuman kayak seperti ini ototnya juga lama, bentuknya lama, nggak sebentar, butuh waktu bertahun-tahun. Kalau sebentar bisa pakai obat, pakai suplemen, pakai suntik hormon, bisa. Tergantung teman-teman tujuannya apa dulu. Kalau tujuannya sehat, tujuannya memang untuk olahraga ya yang alami, kita harus memahami anak. Teman-teman kalau ingin ambisi anaknya kenceng, anaknya juara terus, ketika race selalu podium, teman-teman harus membaca situasi, kondisi. Yang pertama harus memahami anaknya dulu. Anak saya ini potensinya itu bagaimana, dia bisa nggak masuk final, bisa nggak masuk semifinal, bagaimana dengan musuh-musuhnya, teman-temannya itu sebayanya itu karakternya seperti apa, dia di satu grup itu bersama teman-teman yang seperti apa. Teman-teman harus tahu. Nggak pernah ikut race pushback, jarang ikut race, bahkan sering ikut, tapi dia tidak memahami anaknya, dia tidak mengerti kemampuan anaknya. Anak dituntut untuk selalu juara. Anak masih kecil 2 tahun 3 tahun dibelikan sepeda yang karbon mahal 10 juta, dengan tuntutan dia harus juara. Anak belum sampai seperti itu guys. Anak belum mengerti
tanggung jawab, belum mengerti tuntutan, kita ya harus mengerti anak, potensi anak itu seperti apa. Anak sekencang apapun ketika dikasih sepeda apapun tetap kenceng, tapi anak yang belum siap dikasih sepeda karbon, sepeda yang ringan-ringan, ya belum tentu kenceng guys. Jadi tidak melulu selalu tentang pushbacknya apa, yang penting kita itu membangun anak. Yang pertama, teman-teman kalau join komunitas tujuannya apa? Banyak teman-teman yang tujuannya ingin mencari teman, berkumpul karena di rumah nggak ada teman. Ada yang tadi kayak saya, di rumah anak pegang HP aja, gadget, biar terhindar dari itu. Ada yang ingin anaknya motoriknya baik karena ada kekurangan di motorik. Ada yang memang benar-benar di race. Itu kalau di komunitas ya tetap kalau fokus race. Kalau saya sendiri ya, meskipun di komunitas itu tempatnya latihan, tempatnya kita berkumpul, anak bisa kenceng. Cuman kalau memang anak-anak kita pengen mempunyai nilai plus di atas rata-rata, di luar komunitas ya kita ajarin sendiri di rumah anak-anak kita. Saya pun juga begitu dari awal. Bahkan ketika saya masuk komunitas di Kediri ini ya, dulu komunitasnya cuman mainan aja, nggak ada race-race-nya sama sekali. Anak-anak ya saya latih sendiri di rumah buat race. Di jalanan seperti ini saya ikutin lari, kita cari nemu langkahnya, larinya yang cepet gimana, yang kenceng gimana, powernya gimana, ya kita cari sendiri. Nah itu kita kesadaran teman-teman sendiri. Kalau teman-teman menuntut di komunitas harus kenceng, ya teman-teman itu kita di komunitas apa? Kalau tergantung teman-teman masuknya di akademik, bayarnya mahal, ada trainingnya itu coachnya dibayar mahal. Nah kalau coach dibayar mahal, berani tanggung jawab. Kalau kita di komunitas cuma seneng-seneng aja, menuntut tanggung jawab, menuntut anak-anak semuanya kenceng. Nah di komunitas itu nggak bisa. Komunitas itu banyak anak ya, ada puluhan anak. Nah mulai dari yang baru masuk, yang masih neraik pun, yang masih geladrah, belum bisa diarahkan, sampai yang kenceng ada. Kita harus memahami karakter masing-masing anak, dan cara megang anaknya juga beda-beda, nggak bisa sama. Teman-teman boleh menyamakan dengan melihat video-video seperti di Instagram, di YouTube, melatih anak-anak di Jepang. Itu akademi guys, bukan komunitas, beda. Kalau saya pun ketika dikasih anak 10 akademi, mau berani bayar 1 bulan segini, bisa tanggung jawab, berani. Tergantung ya, tergantung itu semua. Jadi tergantung tujuan kita masing-masing. Jadi menurut saya kalau di komunitas teman-teman itu ya kita saling menghormati, saling menghargai. Apapun yang terjadi di komunitas ya itu kita orang banyak, apapun yang terjadi kita omongkan dengan baik-baik, diomongkan bareng-bareng, jangan seenaknya sendiri, seudahnya sendiri. Banyak di luar sana yang komunitas bagus, ketika kedatangan 1 orang 2 orang yang dengan pemikiran yang kusro, yang pemikirannya sendiri, ya rusak banyak ya. Mulai tiap kota itu mulai banyak komunitas, bahkan satu kota lebih dari 1 komunitas itu banyak. Saya mirisnya untuk sekarang itu antar komunitas, antar orang itu saling sindir menyindir, saling menjatuhkan. Itu menurut saya miris ya, karena di pushback sendiri tujuan kita untuk anak, untuk perkembangan anak. Saya pun ya untuk perkembangan anak saya sendiri. Ketika anak-anak itu sudah berkembang, ya udah, ketika sebenarnya tujuan saya di pushback itu sudah nggak ada ya, karena teman-teman itu masih membutuhkan, terus saya juga melihat potensi anak-anak itu masih ada ya. Kadang saya tetap ingin membantu di situ, tetap berteman, jadi menjalin silaturahmi juga. Nah jadi mungkin itu saran-saran dari itu, bukan saran ya, obrolan dari saya. Mungkin teman-teman bisa komentar nanti untuk saran-sarannya untuk teman-teman. Kalau tujuan teman-teman ingin benar-benar race di pushback, ingin anak-anak juara, pahami anaknya dulu, pahami
anak saya itu seperti apa, apakah dia punya potensi atau memang harus berusaha keras untuk menang di pushback. Terus apakah anak-anak ini memang punya skill, punya body yang mumpuni. Kita harus memahami kalau memang bodinya nggak mumpuni, anaknya kecil dan sebagainya, ya ditambah untuk massa otot, massa tubuhnya, berat badannya itu ya harus ditambah, karena butuh power, nggak cukup kelincahan aja. Lincah cukup butuh, cuman butuh power juga. Anak-anak yang powernya besar butuh lincah, ya dilatih kelincahan, agility-nya dilatih. Anak-anak yang sudah punya bakat ya tinggal ngasah aja, fisik ditambahi, latihan ditambahi, ya kenceng. Kalau memang anaknya nggak ada potensi sama sekali, ya kita latih fokusnya dulu, fokus dilatih. Anak-anak sudah mengerti fokus, bisa fokus, baru kita kasih skill-skill, terus teori-teori. Jadi kita juga memahami anak, intinya seperti itu. Jadi ketika anak-anak kita sudah memahami, ya kalau bisa anak-anak jangan dikasih tekanan. Itu banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang ambisius. Menurut saya itu ya ambisius. Kasihan anaknya, anak masih 2 tahun 3 tahun dibentai papa mamanya, dibentai bengok-bengok, lari yang kenceng. Anaknya itu udah lari kenceng, cuman dia nggak tahu kesalahannya di mana. Kalau saya latihan anak-anak, saya lihat latihan lari, saya finish, baru saya koreksi, tadi kamu beloknya kurang seperti ini, oh langkah larimu kurang seperti ini. Kadang posisi pushbacknya kurang, kita perbaiki posisinya pushbacknya. Jadi koreksi itu bukan melulu tentang teriak-teriak. Anak-anak ketika diteriak itu dia nggak ngerti apa yang salah dari dirinya, nggak ngerti. Tapi ketika kita ajak bicara, dia mulai mengerti. Nah, anak-anak kalau ingin kencang, kita buat nyaman di pushback, dia mau dan senang. Ketika dia senang, kita ajak latihan, dia pun senang, gembira. Kadang malah ngajak latihan. Nah itu semangat dari dirinya. Ketika respon mereka juga senang. Kita kasih motivasi, bukan ancaman, bukan teriakan-teriakan, bukan. Anak kasih motivasi ketika start, kamu ingin juara enggak? Nanti kalau juara mungkin ada beberapa orang yang kasih reward, nanti kamu dapat ini. Kalau seperti aksi ini sudah ngerti uang. Jadi ketika dia tahu hadiahnya seperti apa, nanti kalau kamu nggak juara nggak dapat uang. Nanti kalau kamu juara, misalnya juara, kita target aja. Soalnya kayak musuhnya Asi kan udah kenceng-kenceng, itu kayak nomor 1, 2 itu sulit ya. Kita target juara 3 nanti kamu dapat uang segini, dia semangat itu ya. Jadi bukan karena ancaman, kamu kalau nggak lari, kamu nanti pedamu aku jual, sepatumu aku jual. Nah, kadang diancam itu anak beda ya dengan semangatnya dari diri mereka, dan kita kasih rasa percaya diri pada anak, itu penting sekali. Mungkin seperti itu guys ya konten kita hari ini. Silakan teman-teman komentar suka-suka, nanti insya Allah juga akan saya tanggapi. Monggo curhatan hati teman-teman, ini pushback mulai miris sekali. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.